Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan memberitahukan tentang cara mengakses Mikrotik dari VirtualBox dan Winbox. Nah, yang pertama yang dibutuhkan itu adalah aplikasi VirtualBox, teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah file Mikrotik ya, dan download Winbox di website mikrotik.com. Nah, untuk caranya kita tinggal ke Chrome ya. Lalu kita searchingnya di papan searchnya itu mikrotik.com, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Kita ketik yang paling atas, lalu akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pencet yang software ya, teman-teman. Nah, untuk aplikasi Winbox kita bisa mendownload di yang ini nih ya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih ya, kita mau yang 64 bit atau 32 bit, tergantung dengan kapasitas laptopnya ya, teman-teman. Nah, setelah dipilih, nah kita tinggal klik saja di sini, maka akan muncul pemberitahuannya itu di sini ya, teman-teman. Nah, untuk yang file Mikrotik, kita tinggal scroll ke bawah ya di Routers OS versi 7, kita scroll ke bawah. Nah, sampai nemu yang X86 ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, di bawahnya itu bakal ada CD image ya, teman-teman. Nah, kita pencet yang di sini, kita pencet, maka nanti akan ada pemberitahuan mendownload di sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Karena saya sudah mendownload, maka saya akan mengcancelnya ya, teman-teman. Jika kalian belum mendownload, maka silakan download saja ya sampai selesai. Nah, setelah file Mikrotik dan aplikasi Winbox-nya di-download, kita tinggal buka aplikasi VirtualBox-nya ya, teman-teman. Nah, untuk menambahkan yang seperti ini, kita tinggal ketik new. Kita ketik. Di sini namanya bebas ya, teman-teman. Misalnya di sini saya beri nama mikro yang saya ya, teman-teman. Nah, untuk yang paling bawah ya ini ya, yang bawahnya itu tidak usah dirubah ya, teman-teman. Kita tinggal langsung next saja. Nah, untuk yang ini kita ubah misalnya jadi 64 MB ya, teman-teman. Misal nih, kita jadi ubah yang ke 64 MB aja ya, teman-teman. Biar lebih kecil ya, teman-teman. Kita ubah ya. Jadi 64 nih, 64 MB. Nah, ini bebas ya mau dirubah atau tidak, karena saya mah lebih pengen dirubah ya, sudah, jadi dirubah saja. Habis itu kita pencet next ya, teman-teman. Nah, di sini kita ubah juga di sini, misalnya kita mau jadi asalnya 50 GB kan kebesaran ya. Kita ubah jadi 1 GB misalnya. Kita ubah ya, teman-teman. Ini 1 ya, kita ubah di sini jadi 1 GB saja ya, teman-teman. Coba kita ubah. Kita kosong, yang belah sini juga kita beri kosong saja ya. Kita ganti dengan kosong jadi 1 GB, teman-teman. Setelah itu, yang bawah itu tidak usah diapa-apakan. Kita langsung ke next saja ya, teman-teman. Nah, ini tampilannya ya. Setelah itu kita pencet finish, teman-teman. Nah, setelah itu kita pencet setting untuk merubah tampilan ininya, teman-teman ya. Nah, di general kita ubah tipenya itu jangan Microsoft Windows, teman-teman, tapi jadi Outer. Nah, ini paling bawah Outer. Nah, untuk versinya itu jangan DOS ya, teman-teman, tapi kita ubah ke Outer Arcnow yang 64 bit ya, teman-teman, 64 bit. Nah, setelah itu kita pencet ke sistem. Nah, kita pencet yang hard disk. Nah, yang hard disk ini kita pindahkan menjadi yang paling atas ya, teman-teman. Nih, pindahkan menjadi yang paling atas. Lalu kita pencet ke storage ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik empty. Nah, lalu kita arahkan kursor menuju yang bulat-bulat ini ya. Kita klik. Di sini ada choose a disk file. Nah, kita pencet. Di sini kita berikan file Mikrotik yang telah kita download tadi ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah download. Kita tinggal klik lalu kita open. Nah, di sini filenya sudah ada ya, teman-teman nih. Mikrotik 7.13.3 ISO. Nah, kita beralih ke networknya ya. Untuk adapter pertama kita ubah ininya itu jadi braided adapter ya, teman-teman. Nah, sedangkan namanya itu kita ke yang wireless saja ya, teman-teman. Nah, pastikan sebelum kita menghitungkan VirtualBox itu, kita itu laptopnya itu sudah terkoneksi oleh WiFi ya, teman-teman. Ini sudah terkoneksi oleh WiFi ya. Setelah itu kita ke adapter 2, kita centangkan dulu ya agar bisa. Lalu kita ini ya,
Nah, untuk adapter 2 di sini kita ubah menjadi Hasani adapter ya, teman-teman. Lalu untuk name-nya itu kita yang VirtualBox Hasani Ethernet adapter ya, karena cuma ini saja pilihan satu-satunya. Lalu setelah diubah ya, kita ketik OK ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita klik start. Kita tunggu ya, memang kadang suka agak lama ya, teman-teman. Tunggu saja sampai. Nah, ketika sudah ada tampilan ini, maka otomatis itu tuh biasanya suka udah bisa ya, teman-teman. Ketika kita telah mengetik start, maka akan ada tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita tinggal ketikkan di keyboardnya itu huruf A dan I secara bersamaan. Nah, nanti akan ada pertanyaan yes atau no. Nah, kita pencet yes saja ya, teman-teman. Kita klik Y di keyboard. Kita tunggu ya sampai 100%. Nah, setelah itu kita klik enter ya. Nah, kita tunggu. Tunggu saja ya, teman-teman. Suka loading emangnya. Setelah itu kita disuruh login ya, teman-teman. Untuk login pertama kali kita tinggal ketik admin saja, teman-teman. Admin. Kita enter. Nah, passwordnya itu tinggal kita kosongkan saja ya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah masuk ke tampilan Mikrotik, maka kita tinggal di sini ada pertanyaan untuk software ya, teman-teman. Kalau kita tidak ada, maka kita tinggal ketik no ya, teman-teman. Kita klik N di keyboard. Lalu di sini itu kita disuruh enter ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini itu pada saat ini kita wajib memberikan password ya, teman-teman. Misalnya di sini saya akan memberikan password 123 ya, teman-teman. 123. Lalu kita klik lagi enter. Nah, di sini kita harus mengulang password yang tadi ya, teman-teman. Kita ketik 123 lalu enter lagi. Nah, ketika kita sudah berada di tampilan ini nih, ada huruf ya, ada warna hijaunya ini ya. Itu berarti kita sudah berhasil mengakses Mikrotik melalui VirtualBox. Nah, untuk versi Winbox-nya kita tinggal matikan WiFi-nya dulu ya, teman-teman. Nah, pastikan si Winbox-nya itu sudah terdownload ya, teman-teman. Kita tinggal ketik aja di sini Winbox, lalu kita open. Nah, sebelumnya itu kita refresh dulu ya, teman-teman. Refresh. Nah, kita klik saja di sini, lalu kita konekkan. Kita tunggu. Nah, ini sebenarnya ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, lalu kita ketik oke. Nah, di sini untuk mengganti identitas nih, awalnya kan nih Mikrotik saja namanya, kita ganti ya, teman-teman. Misalnya di sini kita tinggal ketik sistem, lalu kita ketik identitas, kita ganti misalnya punya saya ya. Nah, kita klik OK. Nah, nanti maka akan si namanya itu akan berubah menjadi punya saya ya. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih ada yang bingung ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian. Untuk tutorial selanjutnya akan saya upload lagi di YouTube. Tetap follow dan tetap nantikan video selanjutnya, teman-teman. Kalau suka tinggal klik tombol like ya, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Halimah, kelas 10 JKT 2 SMK Negeri 2 Balenda. Dah.